Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun idza istasfa'a al-musyrikuna bil muslimina 'inda al-qahth. Bab ketika orang-orang musyrik minta pertolongan kepada kaum muslimin ketika terjadi kekeringan. Di dalam tatanan bahasa ilmu nahwu, idza itu adalah sebuah kalimat yang membutuhkan jawaban. Idza, apabila kaum orang-orang musyrik meminta pertolongan kepada kaum muslimin ketika terjadi kekeringan. Apabila jawabannya tidak ada, mahdzuf, ya, dihapus oleh Imam Al-Bukhari. Nah, di sini kita perlu ingin mengetahui kita harus cari antara apa hubungan judul yang dibuat oleh Imam Bukhari dengan hadis dan riwayat yang dia bawakan. Ini beliau bawakan hadis Abdullah bin Mas'ud. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Katsir. Hadza al-Basri rahimahullah. Muhammad ibn Katsir al-Basri, beliau ulama hadis, hidup sezaman dengan Imam Ahmad rahimahullah. Qala an Sufyan. Ini Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Masruq Ats-Tsauri atau Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Min aina Sufyan Ats-Tsauri? Kufah, Al-Kufi. Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Masruq Al-Kufi. Tabaqatu man? Imam Malik rahimahullah. Ada az-zahidul alim, faqih al-muhaddits. Ini beliau zuhud, faqih, muhaddits. Kata beliau, ya, kata Sufyan Ats-Tsauri, di antara perkataan hikmahnya, kalau kita mau merdeka hidup di dunia ini, maka sabarlah makan garam sama roti. Artinya apa? Artinya banyak kaum muslimin ini kepingin apa? Makan enak. Ya, kepingin makan enak, punya tempat yang enak, kendaraan yang bagus, sehingga mereka apa? Dikuras tenaganya. Untuk apa? Untuk cari harta. Karena tidak sabar makan garam apa adanya. Nah, sampai suruh makan garam kita oleh beliau. Kata beliau, kalau kalian siap makan garam sebagai lauk untuk roti, maka kalian merdeka hidup di dunia. Merdeka. Orang yang paling bahagia itu orang paling merdeka. Makanya kenapa kita ke pulau kampung itu bebas, merdeka, enak, nikmat rasanya. Saya kalau di sini sekalipun ada rumah kita di sini, itu kayak tidak bebas. Kenapa? Bukan kampung halaman kita. Kenapa kalau seorang hidup bukan di kampung halamannya, dia kayak ada sesuatu yang mengganjal, ada kegembiraan yang tidak lepas. Kenapa? Karena dia tidak merdeka. Jadi banyak aturan. Dia mau ke sana, mau berbuat ini, dia perhatikan ini, takut itu. Tapi kalau seorang pulang kampung halamannya, itu dia seakan-akan puas, ya, merdeka, sehingga dia bebas berbuat sesuatu. Beliau, ya, manusia umumnya seperti itu. Maka seorang yang paling bahagia adalah orang yang merdeka. Hidupnya di dunia ini tidak tertekan dan tidak mendapatkan tekanan. Di antaranya adalah orang beriman. Nah, orang kafir, mereka itu tidak merdeka. Karena mereka ditundukkan oleh hawa nafsu. Sementara orang beriman itu menundukkan hawa nafsunya, dibawa ke arah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau merdeka, mau bahagia, jadilah orang yang merdeka. Di antaranya adalah kita siap menerima apa adanya hidup ini. Ya, jangan memaksa hidup. Allah takdirkan seperti itu, ya udah diterima supaya kita nikmat hidup di dunia, merdeka. Qala haddatsana Mansur. Ada Mansur ibn al-Mu'tamir. Beliau juga ulama ahli hadis dari mana Mansur? Kufah, ya. Satu masa dengan siapa? Hisham ibn Urwah. Kalau Hisham ibn Urwah apa itu? Tabi'in. Qala wal A'mash. Ini namanya Makrun, ya. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri
qarana Mansur wa A'mash. Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan hadis ini dari gurunya Mansur Ibnul Mu'tamir Al-Kufi sama Al-A'mash Al-Kufi. Man ismul A'mash? Sulaiman ibn Mihran. Tabaqatu man? Tabaqatu man? Hisham ibn Urwah, nam. Wa nafs ma Mansur. Tabaqatu Mansur wal A'mash Hisham ibn Urwah. Tabaqatu. Sulaiman ibn Mihran Al-Kufiyani. Semuanya ahli hadis di Kufah di zamannya Hisham. An Abi Dhuha, marra alaina Abu Dhuha, man ismuhu? Ismu Abi Dhuha man? Sobah. Untuk jayidan ismal insan. Hatta la yaqba. Jadi nyebut nama orang yang benar. Nanti marah yang punya. Coba Nuruddin namanya. Saya bilang Naruddin. Kan marah Nuruddin. Muslim ibn Sobah. Ma huwa sahih? Abu Dhuha man ismuhu? Muslim ibnu Subayh. Laysa Sobah. Ibnu Subayh Al-Kufi. Beliau satu masa dengan Hasan Al-Basri rahimahullah, tabi'in. An Masruq ibnu man? Ibnul Ajda. Masruq ibnul Ajda. Nama Masruq. Min aina huwa? Kufah. Ini murid seniornya Abdullah bin Mas'ud. Masruq ibnul Ajda Al-Kufi. Qala ataitu ibn Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqala inna Quraisyan abtaw 'anil Islam. Sesungguhnya bangsa Quraisy ya memperlambat diri untuk masuk Islam. Jadi mereka lambat masuk Islam. Dan Rasulullah melihat sedikit dari mereka yang masuk Islam masih saat itu di awal-awal. Kita diperintahkan dalam Islam segera, cepat, ya, jangan memperlambat diri. Karena di dalam agama ini seseorang lambat melakukan perubahan itu tercela. Makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika ma baina islamina wa baina an atabana Allah bi hadhihi al-ayah alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun illa arba'u sinin. Kata Ibnu Mas'ud, antara kami masuk Islam dengan ditegurnya oleh Allah Subhanahu wa taala kami dengan satu ayat dalam surah Al-Hadid itu hanya 4 ayat, 4 tahun. Jadi kata Ibnu Mas'ud, kami masuk Islam, setelah 4 tahun masuk Islam turun ayat celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya bagi orang beriman itu tunduk terhadap apa kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Apa kata beliau? 4 tahun kami masuk Islam dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Abbas, karena apa? Karena Allah melihat sebagian kaum muslimin lambat melakukan perubahan. Jadi kalau kita ini sudah lama masuk Islam, semenjak lahir masuk Islam, sampai per detik ini agama kita hanya itu-itu saja. Itu kalau di zaman Nabi sudah turun ayat. Ya. Kenapa? Karena agama ini adalah agama perubahan, merubah jiwa seseorang. Begitu masuk Islam, langsung. Makanya para sahabat itu ada istilahnya mereka masuk Islam di pagi hari, loyalitas terhadap Islam itu sempurna, di sore hari sudah sempurna 100%. Ya. Banyak kisah. Abdullah bin Amr ketika masuk Islam, seperti apa perubahannya? Totalitas langsung. Jangan diperlambat. Ini kita masuk Islam sudah lama, sampai mau masuk kuburan lagi. Itu agama kita seperti itu. Tata cara sholatnya seperti itu, ilmunya cuma seperti itu. Ya, itu tercela dalam agama. Kata Ibnu Mas'ud di sini, bangsa Quraisy lambat mereka masuk Islam. Akhirnya fada alaihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah mendoakan. Da'ala dalam bahasa itu mendoakan kehancuran atau malapetaka atau musibah. Jadi kalau seorang mengatakan saat walaika, akan saya doakan kamu kehancuran.
Saya kalau da'a gandengannya lam, saat ulaka, saya akan mendoakan kebaikan buat kamu. Di sini Rasulullah Ibn Mas'ud mengatakan fada'a alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akhirnya mendoakan kehancuran kepada bangsa Quraisy. Fa akhadathum sanatun hatta halaku fiha wa akalul maitata wal idham. Akhirnya mereka ditimpa kegersangan, kekeringan. Lama tidak turun air hujan. Sampai bangsa Arab itu, bangsa Quraisy secara khusus, halaku wa akalul maitah wal idham. Sampai mereka ini makan tulang sama bangkai. Tidak ada lagi yang dimakan. Tulang, bangkai dimakan sama mereka. Faja'ahu Abu Sufyan. Faqala ya Muhammad. Akhirnya datanglah Abu Sufyan. Dan dia mengatakan, ya Muhammad. Kenapa dia bilang ya Muhammad? Bukankah Abu Sufyan itu sahabat? Kenapa dia tidak bilang ya Rasulullah? Hah? Belum masuk Islam. Ahsanta. Kapan Abu Sufyan masuk Islam? Waktu Makkah. 2 tahun sebelum Rasulullah wafat. Ini masih di awal-awal. Qala ya Muhammad. Wahai Muhammad, ji'ta ta'muru bisilatir rahim. Bukankah kamu memerintahkan, mengabarkan kepada kami bahwa agama kamu yang kamu bawa diantaranya memerintahkan supaya hubungan kerabatan dijaga. Wa inna qaumaka halaku. Ini bangsa Quraisy hancur. Ya, binatang mereka habis mati karena kekeringan akibat doa kamu. Mana agama yang kamu bawa? Jadi Abu Sufyan saya minta kepada Nabi supaya apa? Diturunkan air hujan. Fad'ullaha faqara'a. Maka berdoalah kepada Allah supaya Allah turunkan air hujan. Akhirnya Rasulullah berdoa supaya Allah turunkan air hujan, diturunkanlah lagi air hujan oleh Allah ke bangsa Quraisy. Setelah diturunkan air hujan, wa qara'a fartaqib yauma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin, thumma adu ila kufrihim. Kemudian mereka kembali ke kufuran. Jadi dalam satu riwayat mereka ini janji mau masuk Islam. Ya. Ini Abu Sufyan berjanji bahwa sebagian bangsa Quraisy akan masuk Islam. Tapi begitu diturunkan air hujan kembali kufur. Hilang janjinya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat di dalam surah Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin. Di saat mereka ditimpa kegersangan itu mereka melihat seakan-akan ada asap antara langit dan bumi. Dalam satu riwayat, itu asap itu mereka lihat keluar dari bumi, kemudian nyambung ke langit. Nah di sini, ini terjadi perselisihan di kalangan ahli tafsir, ya, tentang dukhon, yaitu asap. Karena dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan dukhon ini itu akan muncul nanti mendekati hari kiamat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memahami dukhon itu sudah terjadi. Ya, di awal-awal Rasulullah mendakwahkan Islam sudah terjadi. Makanya Ibnu Mas'ud ketika mendengar ada orang yang mengatakan bahwa nanti, wahai Ibnu Mas'ud, saya mendengar hadis seperti ini. Katanya dukhon itu nanti akan turun ya ke bumi, kemudian mengambil orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu langsung hilang penglihatannya, hilang pendengarannya, mati dengan asap itu. Nanti di akhir zaman, mendekati kiamat. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengatakan, kata beliau itu marah. Kata Ibnu Mas'ud, jika seorang di antara kalian tidak tahu tentang ilmu agama, falyaqul Allahu a'lam. Fa inna qawlahu Allahu a'lam al-ilm. Karena seseorang mengatakan Allahu a'lam terhadap sesuatu yang tidak dia ketahui itu ilmu. Terpuji dalam agama. Jadi jangan memaksakan diri. Ibnu Mas'ud marah. Kata Ibnu Mas'ud, dukhon itu sudah lewat masanya di zaman Rasulullah masih hidup, menimpa bangsa Quraisy. Sementara Ibnu Abbas mengatakan dukhon itu adalah tanda hari kiamat, nanti akan datang. Saat mendekatnya hari kiamat tiba, itu akan muncul dukhon itu dari langit. Yauma ta'tis samaa'u bidukhon. Ta'tis sama, langit yang akan mendatangkan dukhon. Sempat pernah geger itu beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu.
Katanya ada asap yang akan keluar. Dari mana itu? Nah, itu dikritik oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah bahwa riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan dukhon itu beliau Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Hajar mengatakan mungkin itu tashif, kesalahan riwayat. Ibnu Abbas menafsirkan dajjal. Ya, bukan dukhon. Allahu a'lam. Intinya di sini ada dua penafsiran ya tentang dukhon ini. Satu sudah terjadi, yaitu dukhon yang dilihat oleh bangsa Quraisy di saat mereka ditimpa kekeringan. Itu yang difahami oleh Ibnu Mas'ud. Kaitan dengan ayat Ad-Dukhon ayat 10. Sebagian ulama mengatakan dukhon ini adalah tanda besarnya hari kiamat tiba. Nanti akan muncul dan akan menghancurkan orang-orang munafik. Jadi begitu turun nanti asap itu tebal, ya, ketemu orang munafik hilang penglihatannya, hilang pendengarannya. Adapun orang beriman, ketika kedatangan asap itu seperti orang yang pilek saja, kata Rasulullah. Pilek, ya, sedikit terganggu, tapi tidak sampai hilang penglihatan dan pendengarannya. Kalau orang munafik tidak. Itu tanda-tanda besar akan munculnya hari kiamat. Dan ini berdekatan dengan munculnya Dajjal. Tapi kembali kita ke hadis. Tsumma adu ila kufrihim. Akhirnya mereka kembali kufur. Fadzalika qauluhu ta'ala yauma nabtisul batshah al-kubra yauma badrin. Akhirnya karena mereka kembali kepada kufuran, akhirnya Allah azab lagi mereka di perang Badar. Perang Badar mereka, para dedengkot bangsa Quraisy itu orang-orang kafir banyak yang meninggal di perang Badar. 70 di kalangan mereka ditawan. Itu yang disebutkan oleh Allah yauma badrin. Yauma nabtisul batsata al-kubra. Ketika kami azab mereka kembali. Qala wa zada asbat an Mansur. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasuqul ghaitha fa'atbaqat alaihim. Sini Imam Bukhari mengatakan qala wa zada asbat. Ini Asbat Ibnu Nasr Al-Kufi. Ya. Asbat Ibnu Nasr ini beliau ulama tabi'ut tabi'in. Sebagian ahli hadis mengatakan beliau ini lemah hafalannya. Makanya Abu Zur'ah Ar-Razi ketika membaca kitab Sahih Muslim, beliau mendapatkan Imam Muslim mengeluarkan hadis Asbat Ibnu Nasrin. Makanya Abu Zur'ah mengatakan, ngapain ini Imam Muslim Ibnu Hajjaj ya mengeluarkan hadis Asbat Ibnu Nasr. Ini orang-orang tidak layak dikeluarkan hadisnya. Jadi dicela Sahih Muslim itu oleh Abu Zur'ah Ar-Razi dulu. Kenapa? Karena Imam Muslim mengeluarkan hadis Asbat. Dan orang-orang sepertinya orang yang tidak layak dikeluarkan hadisnya. Karena Asbat ini menurut sebagian ahli hadis beliau lemah hafalannya dan secara akidah juga dipertanyakan. Akhirnya begitu Imam Muslim ditanya, kenapa dia keluarkan hadis Asbat Ibnu Nasr? Kata beliau, Asbat Ibnu Nasr saya keluarkan hadisnya. Hadis yang saya keluarkan dari jalur Asbat sebenarnya ada orang-orang yang meriwayatkan, orang-orang thiqah, orang-orang yang dipercaya oleh kaum muslimin, akidahnya bersih. Ya, selain Asbat meriwayatkan hadis itu. Dan itu ada riwayatnya, ada sanadnya sama saya. Kata Imam Muslim rahimahullah. Tapi kenapa saya keluarkan lewat jalur Asbat Ibnu Nasr? Karena hadis-hadis yang sahih itu sampai kepada saya dengan sanad yang nazil. Sanadnya banyak. Sementara lewat jalur Asbat ini saya dapatkan sanad Ali. Namanya sanadnya tinggi. Antara beliau sama Rasulullah itu sedikit jumlahnya. Namanya sanad Ali. Jadi kata beliau, saya kepingin sanad saya ini Ali. Saya keluarkan. Tapi sebenarnya bukan Asbatnya yang menjadi rujukan saya. Karena hadis ini ma'ruf ada di saya. Saya keluarkan, saya hafal hadisnya. Dan saya riwayatkan dari selain jalur Asbat Ibnu Nasr. Jadi Imam Muslim rahimahullah mengeluarkan hadis Asbat dalam kitab sahihnya itu bukan sebagai muktamad, bukan rujukan inti. Hadis itu sebenarnya ada riwayatnya yang bersih lewat jalur guru beliau yang lain, tapi karena faedah sanad Ali, akhirnya beliau mengeluarkan hadis Asbat Ibnu Nasr. Nah, di sini keluarkan
ziyadah asbat oleh Imam Bukhari rahimahullah. Asbat Ibnu Nasr an Mansur. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasukul ghaitha fa'atbaqat alaihim. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ketika didatangi oleh Abu Sufyan supaya beliau meminta air hujan, akhirnya Rasulullah berdoa. Kemudian diturunkanlah air hujan. Fa'atbaqat alaihim sab'an. Akhirnya dihujanilah bangsa Quraisy selama 7 hari, 1 minggu. Wa syakan nasu kathratal matar. Sehingga bangsa Quraisy juga mengadu banyaknya apa? Hujan, air hujan. Kebanyakan air hujan tidak henti-henti. Akhirnya mengadu lagi kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdoa lagi, Allahumma hawalaina wa la alaina. Fanhadaratis sahabu an ra'sihi fasukun nasu hawlahum. Akhirnya apa? Begitu Rasulullah berdoa, ya Allah turunkanlah air hujan ini ke sekitar kami. Jangan ke tempat kami tinggal. Akhirnya sahabat itu apa? Awan atau mendung yang ada tebal ya di atas mereka itu langsung minggir ke pinggiran. Sehingga air hujan itu hanya turun di sekitar bangsa Quraisy. Di bangsa Quraisy tidak banjir lagi. Nah, di sini dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan bahwa asbat ini ziyadahnya penambahan lafaz ini itu sahih. Ada sebagian ahli hadis yang menuduh asbat ini keliru. Jadi ada sebagian ahli hadis yang menuduh keliru. Ini asbat ini katanya memasukkan matan hadis ke hadis yang lain. Ini hadis Anas bin Malik ini yang dia bawa. Akhirnya dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ini bukan hadis Anas bin Malik. Ini memang hadis Ibnu Mas'ud. Ya, Allahumma hawalaina. Ini kalau kita lihat di hadis Anas itu kan sama itu. Allahumma hawalaina wala alaina. Ini ada juga sama. Allahumma hawalaina wala alaina. Ini 2 kisah yang berbeda. 2 kisah yang berbeda. Hadis Anas bin Malik itu terjadi di Madinah. Pasti. Yang meminta adalah sahabat. Ya, ketika terjadi kekeringan. Dan posisi Rasulullah dalam keadaan khutbah Jumat. Kemudian mereka juga dihujani selama satu minggu. Kisah hadis Ibnu Mas'ud ini tidak. Yang minta itu Abu Sufyan. Yang minta Abu Sufyan datang kepada Rasulullah ke Madinah. Dalam satu riwayat ini terjadi di Mekah. Dalam satu riwayat di Madinah. Mereka datang ke Madinah minta kepada Nabi SAW. Dan ketika Rasulullah mengatakan Allahumma hawalaina wala alaina, itu posisi Rasulullah tidak di dalam masjid. Ya, di luar masjid. Syahidnya di sini yang akan kita bahas, yang akan dibahas oleh Imam Bukhari, apabila orang-orang musyrik minta tolong kepada kaum muslimin ketika terjadi kekeringan. Pertanyaannya kenapa? Apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin? Di sini penafsirannya, jawaban dari kalimat apabila dihapus oleh Imam Bukhari karena ihtimalat. Ya, karena kemungkinan terjadi. Jadi bisa jadi beliau akan membahas apabila kaum muslimin diminta oleh orang-orang musyrik untuk istisqa, maka mereka tidak boleh menolak secara mutlak. Jadi harus diiyakan. Yang kedua, bisa jadi Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa ketika orang-orang musyrik minta tolong kepada kaum muslimin supaya mereka istisqa, minta air hujan kepada Allah, maka tidak boleh mereka jawab. Tidak boleh mereka mengiyakan karena ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya ada penafsiran yang lain. Imam Bukhari ingin menjelaskan apabila orang-orang musyrik minta pertolongan kepada kaum muslimin supaya mereka minta air hujan kepada Allah, berdoa, minta air hujan, maka boleh diiyakan kalau yang menyebabkan kekeringan itu adalah doa kaum muslimin. Karena di sini siapa? Kisah Abdullah bin Mas'ud ini, kenapa bangsa Quraisy ditimpa kekeringan? Karena berkat doa Rasulullah. Rasulullah berdoa, Allahumma ij'al alaihim sinina kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kekeringan kepada mereka. Akhirnya ditimpai kekeringan. Kering. Kemarau panjang. Akhirnya datang Abu Sufyan ke Madinah meminta kepada Rasulullah supaya apa? Supaya Rasulullah berdoa lagi kepada Allah. Akhirnya Rasulullah berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Nah,
Ini penafsiran yang ketiga. Artinya apa? Artinya kalau kaum muslimin menjadi penyebab orang-orang kafir gersang atau mendapatkan kekeringan karena doa mereka. Misalkan kaum muslimin berdoa, ya Allah timpakan kekeringan kepada orang-orang musyrik atau orang-orang kafir saat ini. Akhirnya mereka ditimpa keringan. Nah, kemudian ketika mereka ditimpa keringan, mereka datang minta tolong kepada kaum muslimin supaya mereka berdoa lagi kepada Allah. Ya Allah, turunkan air hujan. Mereka minta tolong. Maka Imam Bukhari ingin menjawab bahwa kalau penyebab kekeringan mereka adalah doa kaum muslimin sebelumnya, dan mereka datang kembali meminta kepada kaum muslimin supaya berdoa lagi kepada Allah minta air hujan, maka kaum muslimin tidak boleh menolak sebagaimana sunnah Nabi SAW. Kemudian kemungkinan yang selanjutnya adalah kenapa beliau tidak memberikan jawabannya. Beliau ingin menjelaskan bahwa apabila orang-orang musyrik datang minta tolong kepada kaum muslimin, supaya kaum muslimin minta kepada Allah supaya diturunkan air hujan, itu dikembalikan kepada pemimpin kaum muslimin. Dia yang akan melihat. Kalau ternyata dengan kita mengabulkan permohonan mereka, itu ada manfaatnya diantaranya, ada manfaat bagi kaum muslimin, atau mereka ini akan tobat dari kekufurannya, maka boleh diiyakan. Nah, di sini kejenusan Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam menyikapi satu peristiwa yang ada di zaman Rasulullah SAW. Ketika kemungkinan-kemungkinan ini terjadi semua, maka Imam Bukhari hanya membuat judul apabila orang-orang musyrik minta tolong kepada kaum muslimin supaya mereka memohon kepada Allah minta air hujan ketika terjadi kekeringan, maka Imam Bukhari menghapus jawabannya. Kata beliau, tergantung kepada imam, atau bisa jadi boleh dijawab dan direspon dan diiyakan, atau boleh ditolak. Karena apa? Karena kisah yang ada di kisah Ibnu Mas'ud ini semuanya ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan. Ya, ini diantara kejenusan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sehingga para ulama mengatakan fiqhul Bukhari fi tarajumihi. Kefakihan Imam Bukhari itu ada di judul yang beliau buat. 6. Naqra ba'dahu.